Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam bersama dengan Ibu Finawati SPD. A. Muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Pengertian jual beli. Dalam Islam, jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli dalam Islam. 1. Penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan milik sendiri. Yang ketiga adalah ijab qabul. 2. Khiyar. Pengertian khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar adalah boleh. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. 3. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. 3. Riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam, hukumnya adalah haram. Macam-macam riba. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Riba yad adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun, penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Yang keempat, pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Utang piutang hukumnya boleh selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Rukun utang piutang. Yang berpiutang dan yang berhutang, ada harta atau barang, lafaz kesepakatan.
yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Sewa menyewa dalam Islam hukumnya adalah boleh. Syarat dan rukun sewa menyewa. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah akal balik dan berakal sehat. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas secara disepakati bersama. B. Syirkah. Pengertian syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum syirkah. Hukum syirkah adalah boleh berdasarkan sunnah dan ijma sahabat selama memenuhi dan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliah, melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sighah. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah abdan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Syirkah wujub, syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Syirkah muafadah, syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Mudharabah, akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Musaqah, kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua, menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah, kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani, penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Mukhabarah, kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. C. Perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam penyimpanan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank.
Jenis-jenis bank. 1. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, antara lain mudharabah, musyarakah, wadah, qardul hasan, dan muradabah. D. Asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuransi, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'ammin dan tertanggung disebut musta'min. Hukum asuransi. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh saja. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram. Prinsip asuransi. Asuransi syariah menjalankan prinsip tauhid. Asuransi syariah menerapkan prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah dilandasi prinsip amanah. Asuransi syariah mengamalkan prinsip tadi. Baik, itu saja materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Terima kasih. Syukron.